Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Gunung Sajen. Cerita ini ditulis oleh Felisa atau Ini Seblak. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gunung Sajen. Ya nggak apa-apa dong, besok juga nggak pagi-pagi amat kok. Jam 9-an deh lo kesini ke rumah gue. Emang naik ke Gunung Sajennya mau jam berapa? Kok siang sih, kan panas. Sore. Perjalanannya kan agak jauh, jadi kalau kita berangkatnya pagi pas nyampe bakal tengah hari. Nah kalau kita berangkatnya siang, nyampe sana bakal sore. Jadi kan kalau sore nggak lagi panas cuacanya. Jelas Zara panjang lebar membuat Ana berohria. Oke deh, sampai jumpa. Panggilan terputus, kini Ana bergegas menyiapkan semua peralatan yang akan dibawanya besok untuk mendaki ke Gunung Sajen. 5 orang lelaki dan 3 perempuan termasuk Zara sudah berkumpul di pekarangan rumah Zara. Sudah 15 menit lamanya mereka menunggu kedatangan Ana yang tidak kunjung datang juga. Seorang lelaki yang duduk di teras rumah Zara membuka ponselnya lalu menekan aplikasi Instagram. Lelaki itu menekan sebuah akun bernama @masyana_devana. Dia akui gadis itu sangat cantik dan manis. Ana banyak memposting foto-foto saat mendaki. Puluhan gunung yang ada di Indonesia ada di postingan Instagram Ana, membuat lelaki itu tersenyum melihatnya. Andre, panggil seseorang membuat Andre segera memasukkan handphonenya ke dalam saku. tuh Ana udah datang. Langsung ke mobil aja, takut kemalaman di jalan. Ajakan Fikri dibalas anggukan oleh Andre. Semua telah masuk ke dalam mobil. Ada 2 mobil jeep di sana. 1 mobil dikendarai oleh Randy yang ditumpangi oleh Andre, Ana, Zara, dan Fikri. 1 mobil lain dikendarai oleh Nino dan ditumpangi oleh Karin, Rian, dan Siva. Tunggu. Ibu Zara berteriak lalu berlari menghampiri mobil mereka. Ana, ibu titip Zara ya. Kalian hati-hati di jalan. Pokoknya harus kembali dengan sehat. Siap bu, Ana pasti bakal jagain Zara. Ana lalu tersenyum ke arah Zara yang juga sedang tersenyum ke arahnya. Mobil melaju dengan kecepatan sedang melewati perkotaan, perkebunan, persawahan, sampai hutan. Mereka ngobrol bersama, berfoto dan berkenalan selama berada di mobil. Semakin lama mobil melaju, jalan semakin gelap karena dirimbuni pepohonan yang besar. Ini masih lama, Ren? Tanya Zara kepada Randy yang sedang fokus mengendarai mobil. Randy melihat handphonenya yang menampilkan jalur menuju Gunung Sajen. Bentar lagi. Randy lalu kembali fokus ke jalan di depannya, sedangkan di mobil yang dikendarai oleh Nino, mereka semua sedang kebingungan karena Google Maps tidak bisa menjangkau lokasi mereka. Akhirnya Nino hanya mengikuti mobil yang ada di depannya, yaitu mobil yang dikendarai oleh Randy. Tapi kenapa mobil di depan bisa hafal jalannya kalau Google Maps aja nggak bisa ngejangkau lokasi kita? Mungkin beda handphone. Jawab Rian terlihat biasa saja, berbeda dengan Karin dan Shiva yang sudah merasa ada yang aneh. Mobil mereka terus melaju melewati jalanan sepi dan gelap itu.
Bahkan mereka tidak melihat ada pengendara lain yang melewati jalanan itu. Ana yang dapat merasakan hal gaib merasa sangat pengap dan mual selama perjalanan. Dulu gadis itu memang indigo, namun orang tuanya menutup kemampuannya sehingga Ana tidak bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Namun Ana masih bisa merasakan kehadiran mereka seperti sekarang. Suasananya sama seperti saat Ana berkunjung ke tempat angker seperti rumah kosong ataupun pemakaman. Kenapa? Tanya Andre melihat Ana memegang kepalanya serta sesekali memijit batang hidungnya. Ana menatap Andre sebentar lalu memijit pelipisnya yang terasa berat. Enggak apa-apa kok. Udah biasa kalau mau puncak pasti gini, tapi ini lebih sesak dari biasanya muncak ke gunung lain. Ujar Ana sembari terus mengatur napasnya yang terasa berat. Andre mengambil sebotol air lalu membuka tutupnya agar Ana dapat meminumnya. Ana menerimanya lalu segera minum air itu. Udah agak mendingan? Udah. Ada yang ketemu idolanya nih. Sindir Fikri yang ditujukan kepada Andre. Fikri adalah teman sefakultas Andre yang sangat menyebalkan bagi Andre. Fikri tahu jika Andre sering mengikuti keseharian Ana di Instagramnya. Kesal, Andre langsung mencubit pinggang Fikri membuat sang empu kesakitan. Iya, maaf ya. Fikri berpindah tempat menjadi agak jauh dari Andre, mendekati Sarah yang sedang menikmati sejuknya udara di sana. Ana tersenyum melihat hal itu. Gadis itu merasa sudah mendingan walaupun masih terasa mual dan pusing. Di mobil yang dikendarai oleh Nino, lelaki itu celingak-celinguk mencari pemukiman warga sembari masih menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Nino menyipitkan matanya, terlihat pemukiman warga tidak jauh dari sana. Gampang ini mah kalau minta sesuatu yang kurang kalau ada pemukiman warga. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan, akhirnya mereka telah sampai di base camp Gunung Sajen. Di sana tampak ramai pengunjung dan banyak panitia yang akan memberikan arahan kepada pendaki. Udah sampai. Ujar Randy. Mereka semua turun dari mobil lalu berkumpul di salah satu gubuk tempat istirahat para pendaki. Tak lama beberapa panitia mendatangi mereka semua. Sepertinya panitia itu akan memberikan arahan kepada mereka. Selamat sore para pendaki. Sore. Kali ini saya akan memberikan beberapa peraturan yang ada di gunung ini. Setelah membayar biaya masuk, kalian bisa langsung mendaki ke Gunung Sajen. Panitia itu lalu membuka selembar kertas yang berisikan peraturan-peraturan yang diterapkan di Gunung Sajen. Lalu panitia lainnya membagikan kertas bertuliskan peraturan Gunung Sajen itu kepada mereka. Masing-masing mendapatkan satu kertas. Peraturannya bisa kalian baca dulu. Lalu jika ada pertanyaan, kalian boleh menanyakan. Ana membacanya dengan penuh keheranan. Peraturan-peraturan itu sangat terasa aneh. Tidak pernah Ana mendapatkan peraturan seperti itu saat mendaki gunung lain. Tapi Ana harus tetap menuruti peraturan itu. Karena di setiap daerah pasti mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Isi kertas peraturan Gunung Sajen. 1. Tidak boleh memotret selama berada di Gunung Sajen. 2. Tidak dianjurkan mandi di kawasan Gunung Sajen. Mandi saat sudah pulang mendaki dari Gunung Sajen saja. 3. Tidak boleh memotret sajen ataupun memakan makanannya. 4. Tidak boleh menyentuh sajen yang ada di kawasan Gunung Sajen. 5. Tidak boleh berbicara kasar atau sompral. 6. Tidak boleh memakan daging di sekitaran Gunung Sajen. Makan makanan yang tidak mengandung daging. 7. Tidak boleh buang air kecil atau besar di dekat sajen apalagi sampai mengotorinya. 8. Tidak boleh melihat ke belakang saat berada di jalur pendakian. 9. Tidak boleh melakukan atau membicarakan hal yang berbau pornografi. 10. Tidak boleh membawa benda apapun yang berasal dari Gunung Sajen maupun batu atau dedaunan. Mereka menelan Silvananya dengan susah payah setelah membaca peraturan itu.
Ini beneran gak boleh ambil foto? Gimana mau bikin instastory? Tanya Siva yang merasa keberatan dengan peraturan pertama. Panitia itu menatap Siva tidak suka. Kalau kamu merasa keberatan, silakan pulang dan jangan mendaki Gunung Sajen. Ini peraturan yang sudah ada sejak lama. Kalian tidak bisa menghormatinya ya. Ujar panitia itu merasa kesal. Akhirnya ia meninggalkan tempat itu menuju pendaki lainnya. Panitia yang lain menghampiri mereka meminta maaf dengan sikap panitia pertama yang memang sangat mudah emosi. Gak apa-apa, kita juga yang salah, ujar Randy lalu berjalan terlebih dahulu ke tempat pendaftaran disusul oleh yang lainnya. Jadi gue gak boleh mandi? Terus nanti bau dong badan gue, ujar Nino yang masih duduk di gubuk tempat istirahat pendaki. Fikri yang masih ada di sana menonyor kepala Nino. Pulang dari sini lo langsung mandi di rumah. Sebab kamar mandi lo habisin airnya supaya badan lo gak bau, ujar Fikri lalu berjalan mengikuti teman-temannya yang sudah ada di pendaftaran. Nino merasa kesal dengan Fikri. Lelaki itu menendang batu kecil yang tidak sengaja mengenai sajen yang ada di dekat gubuk itu. Tiba-tiba hawa dingin menyeruak menerpa tubuh Nino membuat bulu kuduknya meremang. Nino dapat melihat beberapa panitia yang melihatnya dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Lelaki itu merasa hawa di sekitarnya berubah-ubah. Kadang terasa dingin sampai membuat bergidik, lalu tiba-tiba terasa panas dan pengap. Tanpa berpikir lama lagi, Nino segera berlari menuju teman-temannya sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah membayar biaya masuk dan mendaftarkan nama mereka masing-masing, 9 pendaki yang sama-sama sudah banyak mendaki gunung yang ada di Indonesia itu segera berjalan menuju jalur pendakian sebelum malam datang. Saat pertama menginjakkan kaki di gunung itu, Ana sudah merasa tidak enak. Ana melihat ke sisi jalur pendakian banyak sekali sajen. Hanya setiap 3 meter saja pasti ada sesajen yang tergeletak di dekat pohon. Karena kepalanya yang terasa berat dan pandangannya yang berkunang-kunang, sesekali Ana meminta teman-temannya untuk istirahat. Udah gak sakit kepala, nak? Tanya Zara sembari masih mengelus pundak Ana agar lebih tenang. Ana menghembuskan nafasnya lalu mengangguk. Udah, ayo lanjutin jalan lagi, ajak Ana. Akhirnya mereka semua melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Sajen. Hari semakin sore. Langit yang semula biru kini telah menjadi jingga yang sebentar lagi akan tergantikan oleh gelapnya malam. Mereka telah sampai di pos 3, sudah di pertengahan jalan. Dan selama itu tidak ada kejanggalan apapun yang terjadi. Mereka duduk di pos 3, perasaan takut sekaligus merinding muncul saat melihat sajen di sana lebih banyak daripada sajen yang berada di pos 1 dan 2 tadi. Mereka diam, tidak ada yang berani berbicara. Ini gunung pasti tempat pesugihan kali ya. Banyak banget sajennya. Pasti banyak juga setannya, ujar Rian berbicara sombral. Semuanya memelototi Rian karena asal bicara. Jaga omongan lu, jangan sombral lah. Ini di gunung. Peringat Karin merasa kesal dengan Rian yang asal bicara. Rian meminta maaf merasa bersalah kepada teman-temannya. Kita lanjut jalan aja deh yuk. Keburu malam ntar jalannya gelap. Ucapan Ana dibalas anggukan oleh yang lainnya. Randy berjalan paling depan lalu disusul oleh Fikri, Karin, Shiva, Zara, Ana, Andre, Nino, dan terakhir Rian. Ana merasa jalur pendakian ini tidak ada bebatuan dan sangat gampang dilalui. Ana yakin pasti semua pendaki akan merasa senang dengan jalur pendakian yang sangat gampang ini. Pantas saja banyak pendaki yang datang ke Gunung Sajen. Mereka semua melihat ke arah belakang. Ternyata Rian tersandung batu dan kuku kakinya berdarah. Mereka segera menghampiri Rian lalu mengobatinya, kecuali Andre dan Fikri. Akibat lu ngomong sombral tadi kayaknya, ujar Fikri tanpa melihat ke arah Rian yang sedang menahan rasa sakit. Mereka hanya diam karena memang omongan Fikri ada benarnya juga. Di setiap tempat pasti ada penunggunya termasuk Gunung Sajen.
Setelah selesai mengobati kaki Rian, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kini Fikri menjadi berada di belakang Ana. Lalu di belakang Fikri ada Andre dan yang terakhir Nino. Sedangkan Rian berada di depan bersama Randy. Andre melihat Fikri yang sedang melihat satu persatu sesajen. Andre menepuk bahu Fikri membuat sang empu terkaget. Anjir lo Dre, apa sih? Tanya Fikri sembari melanjutkan lagi perjalanan. Lu ngapain liatin semua sesajennya ada di sini? Lapar lu lihat makanannya. Gue lagi ngitung sajennya. Ana yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka menghentikan langkahnya membuat Fikri ikut memberhentikan langkahnya. Andre yang tidak siap menubruk tubuh Fikri disusul oleh Nino yang menubruk tubuh Andre. Duh, ngapain berhenti sih? Tanya Nino yang merasa kesal. Fikri menatap Ana yang juga menatapnya penuh pertanyaan. Buat apa? Tanya Ana penasaran. Mereka yang berada di depan melihat ke arah Ana dan Fikri penasaran dengan topik obrolan mereka. Bukan buat apa-apa kok. Ujar Fikri terlihat santai. Fikri melihat Randy yang berada di paling depan. Randy melihatnya begitu sinis. Lu gitu saja ya, ngapain? Gak ada kerjaan. Apalagi lanjutin jalan. Tita Fikri kepada Ana yang masih menatapnya. Ana hanya takut Fikri akan melakukan hal yang tidak baik dengan sajen itu dan berakhir mereka akan mendapatkan masalah lagi. Ana dan Nino berjalan lebih dahulu mengikuti yang lainnya. Andre menahan bahu Fikri yang akan berjalan melanjutkan perjalanan. Kenapa si Randy itu bisa tahu kalau lu lagi ngitung sesajen? Gue tadi ngomongnya kekencangan kali. Ujar Fikri merasa tidak ada yang aneh lalu kembali melanjutkan perjalanan disusul oleh Andre. Hari semakin gelap namun mereka masih bisa melihat jalur pendakian tanpa bantuan senter. Mereka telah sampai di pos 4. Sesajen di sana sama banyaknya dengan sesajen yang berada di pos 3. Kini mereka tidak ada yang berani berbicara karena takut kejadian yang menimpa Rian kembali terulang. Ana celingak-celinguk melihat pendaki yang lewat. Namun tidak ada pendaki lain selain teman-temannya. Padahal tadi di base camp banyak sekali pendaki yang mengantri akan menaiki Gunung Sajen. Namun kenapa sekarang mereka malah tidak ada? Mungkin saja mereka bermalam di base camp dan memilih mendaki besok pagi, pikir Ana. Nino tadi kembali berjalan paling belakang karena Andre dan Fikri menyerobotnya agar bisa berjalan di belakang Ana. Menyebalkan memang, Nino memulai pembicaraan di tengah-tengah keheningan yang menimpa dia dan teman-temannya. Tadi kayak ada yang ngikutin gue di belakang. Tapi pas gue lihat gak ada siapa-siapa. Dan pas gue lihat lagi, ada orang berjubah hitam liatin gue dari balik pepohonan. Ujar Nino membuat yang lainnya merinding dan semakin merasa takut. Gue kayaknya mau turun aja deh, gue takut. Wajahnya sudah pucat karena merasa dirinya dalam bahaya. Mending kita turun aja deh, perasaan gue makin gak enak kalau kita lanjutin perjalanan. Ujar Siva menambahi. Mereka semua diam karena merasa bingung antara memilih terus melanjutkan perjalanan atau memilih untuk turun saja. Lah gak bisa gitu dong. Kita udah setengah perjalanan dan sebentar lagi sampai puncak. Masa mau turun gitu aja? Zara merasa perjuangannya untuk melihat puncak Gunung Sajen akan sia-sia begitu saja. Gue setuju sama Siva. Selama gue mendaki gak pernah ngerasain kayak gini. Gunung ini tuh kayak sakral banget. Gue milih buat turun. Nino mendapatkan tatapan kekecewaan dari teman-temannya. Udah gini aja, siapa yang mau turun mending turun aja. Dan siapa yang mau melanjutkan perjalanan ikut gue. Ujar Rian berdiri lalu melanjutkan perjalanannya menuju puncak. Zara berdiri lalu mengikuti Rian yang sudah berjalan terlebih dahulu, disusul oleh Randy dan Karin. Lo mau turun nak? Gue gak bisa biarin Zara sendirian ke atas sana. Ibunya nitipin dia sama gue.
Ana yang pada akhirnya memilih untuk mengikuti Zara untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Andre menatap Fikri, begitu juga dengan Fikri. Mereka seakan sedang berbicara lewat mata. Fikri mengangguk seakan paham apa yang dibicarakan oleh Andre di dalam hatinya. Akhirnya kedua lelaki itu memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Syifa menatap Nino yang juga menatapnya. Lu jadi mau turun? Tanya Syifa dibalas sanggukan yakin oleh Nino. Sebenarnya lelaki itu juga takut jika akan turun kembali sendirian, sedangkan sosok berjubah hitam tadi berada di jalur turun. Semoga saja Nino tidak berjumpa lagi dengan sosok berjubah hitam itu. Gue mau terusin ke puncak deh, ngeri juga kalau cuma berdua mah. Lah, tadi bukannya tuh cewek yang setuju sama usulan gue? Tanya Nino dengan keheranan. Lelaki itu bingung antara memilih untuk turun atau melanjutkan perjalanan dengan hati yang tidak tenang. Lanjut aja deh. Akhirnya mereka sampai di pos 5. Tinggal berjalan beberapa kilometer lagi. Mereka akan sampai di puncak. Pendaki-pendaki itu telah duduk di pos 5 selama 5 menit. Hari sudah gelap dan mereka harus menggunakan senter untuk menerangi jalur pendakian. Syifa mana Nino? Tanya Randy membuat semua teman-temannya melihat ke arah Syifa yang ngos-ngosan setelah mengejar mereka. Syifa duduk lalu segera minum untuk mengembalikan energinya. Gak tahu, tapi dia kayaknya ngikutin gue di belakang deh. Kita tunggu aja si Nino, takutnya dia beneran mutusin buat lanjut muncak. Lama, ujar Zara yang kesal harus menunggu datangnya Nino. Ana menghela nafasnya melihat wajah kesal Zara. Gadis itu menghampiri Zara. Tunggu bentar ya Zar. Kasihan kalau Nino beneran ngikutin kita terus dia tertinggal jauh. Ini juga udah mulai malam, gimana kalau ternyata Nino gak bawa senter? Kasihan kan? Ana berusaha membuat Zara untuk bersabar. Zara menunduk lalu menganggukkan kepalanya. Benar kata Ana, Zara harus mempunyai rasa iba kepada Nino karena sekarang Nino adalah teman satu timnya. Dre, sini deh. Andre menghampiri Fikri yang melambaikan tangannya lalu duduk di samping Fikri. Apaan? Judos amat lu. Nih, lu coba tulis nama seseorang yang lu suka terus kertasnya dikubur di sini. Nanti kalau satu saat kita kembali lagi mendaki ke gunung ini, kita gali sama-sama. Ujar Fikri yang mendapat tatapan datar dari Andre. Andre terlihat tidak tertarik sama sekali. Gue nggak tertarik. Andre mengalihkan pandangannya ke arah Ana, memperhatikan gadis cantik itu yang sedang bersenda gurau bersama Zara. Senyuman Ana mampu membuat hati Andre meleleh. Bahkan Fikri yang sedari tadi memanggilnya pun diabaikan oleh Andre. Woi monyet kaki 5. Teriak Fikri tepat di telinga Andre membuat Andre terkejut dan teman-temannya melihat ke arahnya. Kenapa bego? Tanya Andre kesal sembari memegangi telinganya yang terasa sakit. Perasaan monyet gak ada yang kakinya 5 deh, Fik. Ya elah, ini tuh istilah zaman now. Fikri merasa bangga dengan ucapannya. Zaman now kali. Hah? Iya kah? Tahu gue zaman now. Udah diam lu kudet. Lo tuh gak usah ngomong pakai bahasa purba deh. Gue gak paham kudet-kudet itu apaan. Fikri geram karena selalu mendengar Andre berbicara dengan kata-kata yang tidak dia mengerti dan Fikri menyebutnya bahasa purba. Bahasa purba dari mananya? Kasih tahu Yan. Tita Andre kepada Rian. Andre sudah capek menjelaskan banyak hal kepada Fikri, namun manusia kudet itu selalu saja tidak paham dengan ucapannya. Gini ya Fik, kudet itu singkatan kata dari kurang update. Dan kudet ini tuh adalah kata milenial atau kata zaman now. Selain kudet, ada juga kata-kata milenial yang lainnya. Contohnya, kamu nanya. Nah, kurang lebih kayak gitu penjelasannya.
Ujar Rian panjang lebar namun mampu membuat Fikri menganggukkan kepalanya. Oh, Ia mengangguk sebagai tanda bahwa ia sudah paham. oh doang. Rian sedikit kesal, lelaki itu sudah menjelaskan panjang kali lebar, tetapi respon Fikri sangat singkat. Ya terus mau lu gimana? Oh, gitu. Tanya Fikri membuat semua teman-temannya terkekeh kecuali Rian yang malah semakin kesal pada Fikri yang menyebalkan. Kalian ini ada-ada aja sih. Ana merasa terhibur dengan perbincangan teman-temannya tadi. Kita masih mau nunggu Nino berapa lama lagi? Iya nih, gue udah pengen cepet-cepet ke puncak. Ujar Karin menambahi gadis itu terlihat sudah tidak sabar untuk menuju puncak. 5 menit lagi deh. Oke, tapi kalau udah 5 menit Nino masih nggak ada, berarti dia beneran turun. Ya udah, kita beres-beres dulu biar nanti langsung lanjut jalan. Usul Andre dibalas anggukan oleh semuanya. Ana dan Zara membereskan peralatan minum dan cemilan yang tadi mereka keluarkan untuk sekedar nyemil. Tidak lupa Ana membawa kembali sampahnya untuk dibawa pulang. Randy sedang membereskan handphone dan earphone-nya yang tadi dia pakai sembari menunggu Nino. Sedangkan Andre dan Fikri sedang membersihkan sisa kertas yang sobek kecil oleh Fikri tadi. Rian yang tidak mengeluarkan apapun dari tas ranselnya hanya duduk melihat teman-temannya yang sedang sibuk. Namun Rian malah tertarik dengan pembicaraan Syifa dan Karin yang duduk tepat di sebelahnya. Syifa, lu kenapa ngelamun gitu sih? Tanya Karin yang baru saja selesai membereskan peralatannya, lalu duduk di sebelah Syifa yang tampak murung dan seperti sedang memikirkan sesuatu. Namun Syifa malah terdiam sembari menatap kosong ke arah tanah. Syifa? Tanya Karin lagi karena tidak mendapatkan jawaban dari Syifa. Syifa malah menundukkan kepalanya membuat Karin dan Rian bingung melihatnya. Tiba-tiba Syifa mendongakkan kepalanya dengan cepat. Mata Syifa melotot namun tatapannya kosong. Semua teman-temannya panik karena Syifa malah berdiri lalu meliuk-liukkan badan dan tangannya seolah sedang menari jaipong. Syifa tersenyum dengan mata yang masih melotot sembari masih saja meliuk-liukkan tangannya dengan sangat lihai. Syifa? Tanya Karin yang sudah menangis melihat tingkah Syifa yang aneh. Rian dan Fikri hendak mendekati Syifa untuk menghentikannya, namun Randy menahannya. Jangan, dia kesurupan jin penari. Kalau kalian ganggu dia lagi nari, kalian bakal dapat masalah. Karin mengerutkan dahinya, ia sangat takut akan terjadi sesuatu pada Syifa nantinya. Terus gimana caranya berhentiin Syifa? Tanya Karin yang kini sudah ditenangkan oleh Zara dan Ana. Kita coba bacain doa. Nanti dia bakal semakin marah. Randy masih menatap Syifa yang masih menari. Ya terus kita harus ngapain, Randy? Zara terlanjur kesal. Randy berdiri dari duduknya lalu menghampiri Syifa dan tersenyum ke arahnya. Syifa tiba-tiba saja memberhentikan aktivitas menarinya lalu menunduk walau gadis itu masih tersenyum dan melotot dengan tatapan kosong. Secepatnya ya Tuhan, ujar Syifa dengan suara yang sangat lembut. Namun mereka semua tahu jika yang berbicara itu bukan Syifa, melainkan jin yang merasuki tubuhnya. Ana merasa bingung dengan ucapan Syifa tadi. Mengapa harus memanggil Randy dengan sebutan Tuhan? Mereka semua kaget dengan suara tawa yang begitu menggema. Itu bukan lagi suara perempuan tetapi suara lelaki. Duh, kenapa jadi serem gini sih, Andre? Tanya Fikri mengelus-elus pundaknya yang mulai bergidik ngeri. Andre sebenarnya sama takut dan terkejutnya dengan kejadian Syifa kerasukan ini. Namun Andre terlalu gengsi memperlihatkan rasa takutnya di hadapan Ana. Nah gue takut Zara berpindah tempat ke belakang Ana. Berdoa dalam hati, Zar. Ditahan dengan suara pelan, Zara mengangguk lalu segera berdoa sebanyak mungkin di dalam hatinya. Suasana malam itu semakin genting, mungkin karena sekarang sudah maghrib dan bisa saja penghuni di sana marah karena mereka terlalu berisik. Randy mengangguk-anggukkan kepalanya lalu mengelus pundak Syifa sebanyak 3 kali.
Tidak lama Syifa tiba-tiba saja ambruk di atas tanah. Semua teman-temannya termasuk Randy langsung menghampiri Syifa dan segera berusaha membangunkan Syifa. Setelah menunggu 5 menit, Syifa tiba-tiba saja terbangun dengan wajah yang ketakutan dan nafas yang tersengal-sengal. Syifa, lu kenapa? Udah Rin, kita tunggu dulu Syifa merasa tenang. Baru nanti kita tanya-tanya. Ana memberikan Syifa minum, lalu Zara mengoleskan minyak kayu putih di leher Syifa. Mereka semua terlihat sangat khawatir dengan keadaan Syifa. Setelah merasa suasana kembali normal, Randy mulai membuka suaranya untuk menanyakan satu hal kepada Syifa. Sebenarnya apa yang terjadi Syifa? Tanya Randy, namun Syifa malah menundukkan kepalanya. Karin mengelus pundak Syifa. Lalu Syifa kembali mendongakkan kepalanya karena merasa sudah siap untuk menceritakan semuanya. Tadi Nino tuh benar kok ada di belakang gue. Dia ngikutin gue, malah kita sempat ngobrol di perjalanan mau nyusul kalian tadi. Tapi pas tadi gue lagi ngobrol sama Nino, tiba-tiba gak ada jawaban. Gue nengoklah ke belakang dan di sana gak ada Nino. Tapi gue yakin Nino gak bakal secepat itu kalaupun dia turun. Dan pastinya dia bakal izin ke gue dong kalau dia bakal turun dan gak bakal melanjutkan perjalanan. Sedangkan gue lagi bicara sama dia. Ujar Syifa membuat semua teman-temannya semakin penasaran. Terus gue panggil-panggil nama dia sampai yang ketiga kali. Dia ada nyaut tapi gak ada orangnya. Katanya iya Syifa. Dan itu beneran suara Nino kok, suaranya benar-benar kayak ada di hadapan gue. Tapi di sana gak ada orang. Karena gue takut, gue lari agak cepat biar ketemu sama kalian. Gue mikirnya Nino lagi bercanda, terus pikir gue dengan gue lari dia bakal ngejar gue dan keluar dari persembunyiannya. Gue ngerasa lega banget karena pas gue lari emang beneran ada yang lari juga di belakang gue. Tapi ternyata gue malah kesandung dan pas gue lihat ke belakang di sana gak ada siapa-siapa. Gue kaget, terus gue lari lagi dan gue kesandung lagi. Gue kira gue kesandung akar pohon, ternyata bukan. Kalian tahu gue kesandung apa? Mereka semua menggelengkan kepala. Gue kesandung kaki. Mereka semua sontak menatap Syifa dengan penuh pertanyaan. Mereka seakan tidak percaya dengan ucapan Syifa. Lu gak lagi bohong kan? Sumpah itu beneran kaki manusia. Dan cuma satu doang. Gue takutnya itu pendaki yang pingsan, tapi ternyata gak ada badannya. Emang cuma kaki aja satu. Gue gak tahu lagi itu kaki sebelah mana. Karena gue takut, terus gue teriak dan lari-larian ke sini. Gak peduli gue mau kesandung lagi pun, gue udah gak mau lihat ke tanah. Ujar Syifa membuat mereka kini tahu apa yang membuat Syifa melamun tadi sampai gadis itu kesurupan. Terus kenapa tadi lu bisa kesurupan? Dia ngelamun tadi. Tapi kok gue jadi khawatir sama Nino ya, apa dia baik-baik aja? Tanya Ana yang juga sepemikiran dengan teman-teman yang lainnya. Mereka takut akan terjadi sesuatu kepada Nino. Kita harus positive thinking kalau Nino gak kenapa-napa. Ujar Randy dibalas anggukan oleh semuanya. Benar juga apa yang diucapkan Randy. Mereka harus berpikir yang baik. Semoga saja Nino memilih untuk ngecamp di bawah. Kita lanjutin perjalanan. Tinggal beberapa meter lagi sih kayaknya untuk menuju puncak. Ya udah yuk Syif. Lu udah kuat kan kalau jalan lagi? Udah kok, ayo. Mereka membereskan kembali peralatan lalu memasukkannya ke dalam ransel masing-masing. Setelah semuanya selesai, mereka memutuskan untuk segera berjalan menuju puncak. Karena mereka yang muslim juga takut jika waktu maghrib keburu habis. Niatnya mereka yang muslim akan sholat bersama di puncak nanti. Selama perjalanan menuju puncak, mereka terus saja berdoa dalam hati masing-masing. Semoga saja Nino sampai dengan selamat menuju base camp dan mereka juga segera sampai di puncak. Lalu kembali ke kaki gunung esok hari dengan keadaan utuh dan sehat. Entah kenapa perasaan Ana sudah mulai tidak enak sedari tadi.
Ia malah merasa akan terjadi sesuatu kepada mereka semua, namun pikiran itu berusaha Ana tepis jauh-jauh. Ana ingin pendakiannya di Gunung Sajen ini menjadi momen pendakian yang paling menyenangkan dari sebelum-sebelumnya. Ya, semoga saja. Apapun yang terjadi nanti, semoga aja kita semua turun dari gunung ini dengan keadaan utuh dan masih bernyawa. Entah ide dari mana, Fikri malah membatin di dalam hatinya yang membuat lelaki itu justru kebingungan dengan apa yang ada di dalam hatinya tadi. Kenapa jadi mendadak membicarakan kematian? Andre yang merasa aneh dengan Fikri yang tiba-tiba terlihat cemas menepuk bahu Fikri membuat Fikri menoleh ke belakang. Kenapa lagi lu? Itu kenapa anak-anak yang lain malah lari-larian ya? Tanya Fikri lalu segera menghampiri teman-temannya yang sudah agak jauh. Begitu juga dengan Andre. Saat Andre sampai di mana teman-temannya berada, Andre malah mendapati pemandangan tidak mengenakan untuk hatinya. Hatinya panas melihat Randy malah memeluk Ana. Entah apa yang terjadi, namun Andre memilih untuk melanjutkan perjalanan. Fikri yang melihat Andre berjalan terlebih dahulu merasa bingung harus melakukan apa. Pada akhirnya Fikri memilih untuk menanyakan apa yang terjadi pada Karin dan Syifa. Anak kenapa? Tadi dia tiba-tiba lari-larian sambil lihat ke arah kebun pinus di sebelah kiri kita. Jelas Karin dibalas anggukan oleh Syifa. Lalu Fikri kembali melihat Ana yang kini sudah berada dalam pelukan Zahra. Nah, apa yang kamu lihat? Tanya Fikri duduk di sebelah Ana yang sedang dipeluk Zahra. Dia ngejar gue, sosok jubah hitam itu. Ana kembali memejamkan matanya. Dia tidak berani membuka mata karena takut akan melihat sosok berjubah hitam itu lagi. Fikri merenung, apa mungkin sosok berjubah hitam yang dibicarakan Ana sama seperti apa yang dibicarakan oleh Nino sebelumnya. Ya udah, kalian istirahat dulu di sini ya. Gue mau nyusul Andre, takut dia kenapa-napa kalau sendirian. Mereka semua setuju dengan ucapan Fikri. Akhirnya Fikri berjalan menyusul Andre yang sepertinya sudah lumayan jauh. Fikri menyipitkan matanya melihat seorang dengan tudung hitam yang menjuntai menutup seluruh tubuhnya berada tepat di belakang Andre yang tidak menyadari kehadiran sosok itu. Fikri terdiam saat sosok itu mengeluarkan pisau dari dalam jubahnya. Perasaan lelaki itu sudah tidak enak. Andre! Fikri berteriak sekencang mungkin membuat Andre menoleh ke belakang. Andre terkejut dengan kehadiran sosok berjubah hitam itu, namun dengan secepat kilat sosok itu segera berlari dengan kencang menuju hutan sehingga Andre tidak bisa mengejarnya. Andre menghampiri Fikri yang masih mematung di tempatnya berdiri tadi. Fikri, siapa dia? Andre, lo gak kenapa-napa kan? Fikri memutari tubuh Andre, takut jika Andre terluka karena sosok berjubah hitam tadi. Gue gak kenapa-napa kok. Lu kenapa sih? Fikri heran dengan temannya ini. Dengan santainya Andre malah duduk di atas tanah lalu mengeluarkan minuman kaleng dan meminumnya. Padahal kalau saja tadi Fikri tidak berteriak, mungkin Andre sudah tidak bernyawa. Ngapain liatin gue? Sini duduk. Titah Andre sembari memberikan Fikri satu minuman kaleng lainnya. Fikri pasrah dan ikut duduk di sebelah Andre lalu minum minuman kaleng itu. Dia juga capek dan merasa haus. Entah kenapa suasana malam itu sangat panas dan membuat tenggorokannya kering. Padahal di gunung pastinya sejuk dan dingin. Tadi Anang lihat sosok itu ngejar dia. Fikri hanya mendapatkan anggukan kecil dari Andre. Sosok berjubah hitam itu, tadi gue agak ngeliat mukanya sedikit sih. Dan gue ngerasa familiar sama wajahnya. Beneran? Tapi gue lupa pernah lihat di mana. Yang pasti dia manusia bukan jin. Jelas Andre membuat Fikri mengangguk-anggukan kepalanya. Tak lama Randy, Ana, Zara, Syifa, Karin dan juga Rian berjalan mendekat ke arah Andre dan Fikri. Randy melewati begitu saja Andre dan Fikri membuat Andre menatap sinis kepada Randy. Ada rasa benci yang tiba-tiba saja datang dalam diri Andre saat melihat Randy.
Udah gak kenapa-napa, nak? Tanya Andre. Ana tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak walaupun Fikri sesekali mengawasi teman-temannya karena takut hal yang tadi menimpa Andre benar-benar terjadi. Fikri tidak mau teman-temannya harus ada yang kehilangan nyawa. Fikri juga memilih untuk tidak menceritakannya kepada Andre atau teman-temannya yang lain. Fikri yakin mereka semua akan jadi merasa takut, apalagi Ana yang memang sudah mulai diteror oleh sosok berjubah hitam itu. Benar saja, tidak lama mereka berjalan, kini mereka telah sampai di tanjakan terakhir menuju puncak. Ada rasa haru, senang dan sedih mereka bisa sampai di puncak, walaupun pada waktu maghrib dan tentunya tanpa Nino. Fikri tergelincir dan tubuhnya sempat membentur tanah. Mereka semua terkejut lalu segera menolong Fikri. Untung saja, tangan Fikri sigap berpegangan pada akar pohon. Jika tidak, Fikri akan jatuh ke bawah jurang yang sangat dalam itu. Andre dan Rian segera menolong Fikri, kecuali Randy yang malah hanya memperhatikan, seperti ada raut kesal di wajah Randy. Mungkin karena dari tadi mereka lama sekali sampai di puncak karena terus ada kendala. Akhirnya Fikri berhasil kembali ke atas. Mereka semua bernapas lega. Fikri tidak jadi dijemput ajalnya. Alhamdulillah. Ana merasa sangat bersyukur karena jika saja Fikri terjun ke jurang itu, kemungkinan besar Fikri tidak akan pernah ditemukan. Jalan di sini agak besar loh, Fik. Lo kenapa bisa terseret ke sana? Andre yakin jika Fikri tidak akan seteledor itu saat sedang mendaki. Lagian Fikri juga sudah sering mendaki gunung dan dia tahu mana pijakan kaki yang aman untuknya. Dan yang membuat Andre lebih heran lagi, jalur di sana lumayan luas. Kenapa Fikri bisa memilih jalan di pinggir jurang? Tadi kayak ada yang narik kaki gue. Tapi mungkin itu perasaan gue aja, mungkin gue lagi kecapean, Andre. Ujar Fikri yang membuat Andre sedikit percaya mungkin memang benar Fikri terlalu kecapean. Mereka memilih untuk segera melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sebentar lagi waktu maghrib akan berakhir. Mereka berjalan melewati tanjakan yang lumayan curam. Ana memegangi akar-akar pohon besar yang sangat kuat. Perlahan tapi pasti, Ana bersama teman-temannya yang lain berhasil mencapai puncak. Mereka tersenyum bahagia karena bisa sampai di puncak dengan selamat walaupun banyak sekali rintangan yang telah mereka lewati. Seolah senyuman bahagia terukir di wajah mereka, tidak menyangka ternyata pemandangan di atas gunung Sajen sangatlah indah. Banyaknya kelap-kelip lampu kota yang terlihat mengkilap di bawah sana. Bulan dan bintang seakan menyambut kedatangan mereka di puncak. Bulan yang bulat sempurna dan bintang yang begitu banyaknya menghiasi langit malam, begitu memanjakan mata. Mereka yang beragama muslim memilih untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib secara bersamaan. Dan bagi mereka yang tidak melaksanakan, mereka memilih untuk mendirikan tenda dan membereskan barang-barang. Setelah selesai, Ana segera melipat kembali mukena dan sajadahnya. Mereka tadi sholat bersama di atas sebuah tikar lipat yang dibawa oleh Andre. Kini Andre dan Rian yang baru selesai menunaikan sholat memilih untuk membantu Fikri dan Randy mendirikan tenda yang masih belum selesai. Ana, Zara, Karin dan juga Siva menyiapkan camilan, minuman dan makanan lainnya yang mereka bawa dan meletakkannya di atas tikar. Semua makanan yang dibawa oleh 8 pendaki itu terkumpul semua di atas tikar untuk mereka nikmati bersama-sama. Nyaman juga ya di sini. Zara melihat pemandangan langit malam. Iya, suasana di puncaknya Gunung Sajen tuh ternyata beda banget sama suasana tadi pas masih perjalanan ya. Iya, setuju. Andre dan para lelaki yang tadi membantu mendirikan tenda telah selesai. Mereka segera memasukkan barang-barang miliknya ke dalam tenda. Di sana didirikan 4 tenda, jadi satu tenda diisi oleh 2 orang. Setelah selesai, Fikri, Rian dan juga Randy ikut bergabung bersama para perempuan, ikut duduk di atas tikar lalu memakan camilan yang entah milik siapa lagi.
Dre, sini gabung napa? Ucap Fikri pada Andre yang masih berada di tendanya. Andre yang sedang membuka sebuah buku langsung terkejut mendengar teriakan Fikri. Andre langsung menutup buku itu dan menyimpannya di sembarang arah. Lelaki itu segera keluar dari tendanya lalu ikut bergabung duduk di antara Ana dan Randy. Di sana tempat duduknya masih kosong, kenapa harus di sini? Tanya Randy dengan wajah kesalnya. Andre hanya menatap Randy tanpa berniat membalas ucapannya. Wah, ada yang bawa keripik singkong pedas nih, ujar Andre sembari mengambil plastik yang berisi keripik singkong pedas lalu memakannya dengan lahap. Bikin api unggun dong, pinta Ana dengan cepat. Andre, Fikri dan juga Rian bergegas membuat api unggun di dekat mereka menggerai tikar. Ana terkekeh melihat Andre, Fikri dan juga Rian yang begitu sigap dan antusias. Setelah api unggun itu menyala, Andre, Fikri dan Rian kembali duduk bergabung di atas tikar. Sekilas Andre melihat Randy menatapnya dengan sinis. Banyak makanan gini enaknya kita nobar gak sih? Tanya Zara dibalas anggukan antusias dari mereka kecuali Randy yang hanya menatap datar makanan di hadapannya. Boleh tuh, nobar apa? Pengabdi Setan 2 gimana? Gak serem memang? Tanya Siva yang agak takut dengan film horor, apalagi ini nontonnya di puncak gunung. Gak lah, kita nontonnya banyakan kok. Karena antusias mereka hanya mengangguk pasrah mengikuti keinginan Karin. Film mulai diputar namun Randy malah memilih untuk masuk ke dalam tendanya, begitu juga dengan Andre. Aneh, Ana malah penasaran sebenarnya apa yang membuat mereka memilih untuk masuk ke dalam tenda saja. Tidak lama Ana melihat Andre membuka lebar-lebar pintu tendanya lalu duduk di pintu keluar tenda sembari membacakan sebuah buku. Bakar-bakar jagung, usulan Fikri dibalas anggukan antusias dari mereka. Setuju. Fikri dibantu dengan Zara segera membakar 8 jagung untuk mereka dan untuk teman-temannya. Si Andre sama Randy kapan ke tendanya? Tanya Rian yang baru saja menyadari kepergian dua lelaki itu. Tadi pas filmnya baru aja dimulai. Kok mereka malah ke tenda ya? Mungkin kecapean aja kali, jawab Ana walaupun gadis itu tidak tahu sebenarnya alasan apa yang membuat Andre dan Randy memilih untuk masuk ke dalam tenda. Ya juga ya. Mereka kembali fokus ke film yang sedang diputar. Setelah beberapa menit kemudian, Fikri dan Zara kembali ikut duduk di tikar sembari membawa 8 jagung bakar. Dre, sini. Tita Fikri membuat Andre yang masih sibuk membuka-buka buku menoleh. Bentar lagi, ia memfokuskan kembali perhatiannya pada buku yang ada di tangannya. Temen lo emang gitu ya? Tanya Zara sambil membagikan jagung bakar untuk kelima temannya yang duduk bersama di atas tikar. Enggak sih, kayaknya semenjak dia beli buku tentang pemuja setan gitulah, gue nggak tahu. Dia kalau muncul jadi agak aneh. Pemuja setan, ngapain dia beli buku kayak gitu? Nggak tahu, gue nggak pernah nanyain tentang itu sama dia. Ana melihat ke arah Andre saat Fikri sedang membicarakan lelaki itu sedari tadi. Yang Ana lihat Andre begitu fokus melihat buku itu, entah membacanya atau sekedar melihat gambar. Gadis itu melihat 2 jagung yang masih tersisa di piring. Fikri yang tidak sengaja melihat Ana memperhatikan Andres dari tadi seakan mengerti. Nak, kasih jagungnya Gih buat Andre. Kalau Randy kayaknya udah tidur, ujar Fikri membuat Ana menatap Fikri dengan heran. Kenapa laki-laki ini seakan tahu isi hatinya? Fikri tersenyum simpel lalu segera menyuruh Ana untuk pergi dengan gerakan mata. Nah iya tuh, si Andre kelihatan pintu tendanya kebuka. Kalau Randy udah ketutup. Ana akhirnya mengangguk lalu membawa 1 jagung bakar ke atas piring lain dan membawanya ke tenda Andre. Andre mendongak lalu dengan cepat melempar buku yang ada di tangannya ke dalam tenda. Ana sempat mematung melihat judul buku yang Andre baca. Ana juga refleks melihat di mana buku itu terlempar yang ternyata berada tepat di dekat sebuah pisau, gunting, dan 4 senter kecil yang Ana tidak tahu Andre membawa barang itu untuk apa.
Enak, kenapa? Tanya Andre keluar dari tendanya lalu segera menutup pintu tenda dari luar. Andre berdiri menatap Ana yang masih melamun. Lelaki itu melambai-lambaikan tangannya di depan wajah Ana. Ana tersadar lalu menatap Andre dengan wajah penuh bertanya. Untuk apa alat-alat tadi? Pertanyaan Ana dibalas gelengan kepala oleh Andre. Andre tidak mungkin memberitahukan apa yang sebenarnya akan dia lakukan dengan alat-alat itu. Gak untuk apa-apa, gue juga gak bakal nyelakain kalian. Itu hanya untuk berjaga-jaga, Ana. Gak usah khawatir, ujar Andre dengan suara lembut yang mampu membuat hati Ana menghangat. Ana lega dan yakin jika Andre tidak akan melakukan hal di luar kendali dengan alat-alat yang dia lihat tadi. Nih, jagung bakarnya. Ana menyodorkan satu jagung bakar yang ada di atas piring kepada Andre. Andre mengambil jagung itu lalu duduk di kursi kayu panjang yang langsung menghadap ke lampu kota yang menyala-nyala di malam itu. Ana ikut duduk di sebelah Andre lalu menatap pemandangan di depannya dengan sangat kagum. Ini yang Ana sukai ketika mendaki. Saat malam Ana akan melihat kerlap-kerlip lampu kota. Ana bisa melihat sunset dan sunrise dengan waktu yang sangat lama. Ana juga bisa merasakan sejuknya udara. Berbeda saat berada di kota yang udaranya sudah tercemari polusi. Ana memejamkan matanya merasakan terpaan angin yang begitu dingin menusuk kulitnya. Namun gadis itu tidak merasa kedinginan. Ia malah merasa tenang dan ringan. Semua masalah hidup dan tugas kuliah seakan terlupakan begitu saja. Ana, panggil Andre dengan sangat lembut sembari menyelipkan beberapa helai rambut ke belakang telinga Ana. Ana baru menyadari jika sesaat matanya tadi terpejam. Andre telah menatapnya. Ana menatap Andre penuh pertanyaan. Namun lelaki itu hanya tersenyum tipis. Tampak manis dan sangat tampan membuat Ana terperosok jatuh dalam pesona Andre. Andre melambai-lambaikan tangannya di depan wajah Ana yang masih terus saja menatapnya. Hei, Ana. Ana terkesiap. Gadis itu memalingkan wajahnya ke arah lain, merutuki dirinya yang malah melamun setelah menatap wajah tampan Andre. Tapi emang tampan sih, ujar Ana tanpa sadar di dalam hatinya. Astagfirullah. Ana baru menyadari ada yang aneh dengan dirinya. Perasaan hatinya yang sedikit berbeda saat berada di dekat Andre. Entah apa yang terjadi, namun Ana selalu merasa jantungnya berdetak lebih cepat saat Andre berada di dekatnya. Kenapa, Ana? Tanya Andre yang terlihat heran dengan tingkah Ana. Gak apa-apa kok. Lucu deh. Apa? Gak kedengeran emang? Tanya Andre dibalas galengan oleh Ana. Tentu saja Ana mendengarnya dengan sangat jelas. Namun Ana memilih untuk pura-pura tidak mendengar saja. Enggak sih, bukan apa-apa. Andre kembali melihat pemandangan kota di hadapannya. Hening, tidak ada pembicaraan lagi di antara mereka. Pada akhirnya Ana memilih untuk membuka suara, memecah keheningan yang terus terjadi beberapa menit yang lalu. Kalau boleh tahu tujuan kamu membaca buku tentang pemujaan kayak gitu untuk apa? Tanya Ana dengan sangat hati-hati. Gadis itu takut pertanyaannya salah dan bisa membuat Andre marah. Namun dugaannya salah. Andre masih terkekeh sembari masih menatap lurus ke depan. Gak tahu, tiba-tiba aja tertarik sama hal mistis. Cuma pengen tahu aja siapa yang biasanya sering mereka lakukan buat jaga-jaga juga. Ana mengangguk walau jawaban Andre terdengar belum memuaskan di telinganya. Ana dan Andre kembali ngobrol dengan keduanya yang terus berusaha untuk tidak mematikan topik pembicaraan. Namun tidak lama Randy keluar dari tendanya membuat semua teman-temannya kebingungan. Mereka mengira Randy sudah tidur. Ana dan Andre mengalihkan atensi mereka saat mendengar suara Rian memanggil nama Randy. Andre tampak menatap Randy dengan tatapan tajam sembari tersenyum miring. Dugaan Andre kepada Randy tepat sasaran. Semua yang Randy lakukan sesuai perkiraannya. Ana yang melihat tatapan aneh Andre kepada Randy terlihat heran sekaligus takut.
Ada tatapan yang seakan ingin membunuh Randy sekarang juga. Itu yang membuat Ana sedikit takut dan khawatir. Gabung di sana ya, Andre. Andre kembali menetralkan ekspresi wajahnya, lalu mengangguk menyetujui ajakan Ana. Mereka berdua ikut bergabung bersama teman-temannya duduk melingkar di atas tikar. Andre mengambil gitar lalu memainkannya. Ana mulai menyanyi disusul oleh yang lainnya. Fikri semakin terbawa suasana. Lelaki itu memukul-mukul toples plastik yang isinya sudah tinggal setengah dengan mengikuti alunan nada lagu itu. Mereka terus bernyanyi sampai tidak sadar jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rian mengajak teman yang beragama muslimnya untuk segera menunaikan ibadah sholat isya terlebih dahulu sebelum tidur. Mereka yang tidak ikut melaksanakan sholat membereskan toples dan memasukkan sampah makanan ataupun minuman ke dalam plastik untuk dibawa kembali turun esok hari. Setelah mereka selesai melakukan kegiatannya, mereka memilih untuk segera ke tenda masing-masing dan istirahat agar besok mereka dapat melihat terbitnya matahari yang sangat dinanti. Randy dan Rian telah masuk ke dalam tendanya bersamaan dengan Karin dan Shiva yang satu tenda juga. Kalian gak masuk tenda? Tanya Fikri kepada Zahra dan Ana. Ini juga mau. Maaf ya Zara, emang kayak gitu. Ujar Ana kepada Fikri. Dibalas anggukan oleh Fikri. Ana menyusul Zahra masuk ke dalam tendanya. Andre memperhatikan sekitar. Sepertinya dia belum ingin masuk ke dalam tenda. Gue baru nyadar kalau tenda di sini ternyata banyak. Tapi gue gak lihat manusia satupun kecuali kita berlapan. Udah gak usah bahas kayak gitu. Perasaan gue udah gak enak nih. Fikri melengos masuk ke dalam tendanya. Andre hanya menatap Fikri dengan heran. Ternyata laki-laki itu belum lupa ucapannya 4 hari yang lalu. Lagi baca apa Andre? Tanya Fikri sembari duduk di kursi sebelah Andre. Mereka kini sedang berada di dalam kelas, menunggu dosen yang sebentar lagi akan datang. Katanya para pemuja setan itu suka memberi tipuan untuk mangsa tumbalnya. Contohnya memperlihatkan rumah dengan jumlah banyak supaya terlihat seperti daerah yang ramai penduduk, padahal tidak ada manusia yang tinggal satupun di antara rumah itu. Lu lagi bahas apa sih? Gak jelas tau gak? Fikri mencoba mengabaikan ucapan Andre saat melihat seorang dosen lelaki sudah memasuki kelasnya. Tipuan. Andre tersenyum miring lalu berjalan masuk ke dalam tendanya, bukan untuk istirahat dan tidur pulas, tapi untuk merangkai sebuah rencana. Andre mengotak-atik gunting, pisau, korek, dan benda lainnya. Lelaki itu juga memasukkan barang-barangnya yang akan dibutuhkan nanti ke dalam tas ransel yang lebih kecil. Berbeda dengan teman-temannya yang lain, mereka telah tertidur pulas, namun ternyata tidak semuanya. Ada Randy yang juga masih terbangun. Randy sedang melamun di dalam tendanya. Entah apa yang sedang dipikirkan lelaki itu. Andre yang baru saja selesai membereskan perlengkapannya tiba-tiba saja berdiam diri karena mendengar suara berbincang di luar tendanya. Lelaki itu mengintip di celah pintu tenda yang sedikit terbuka. Ternyata ada Randy dan Rian di sana yang masing-masing membawa senter. Andre tidak sengaja melihat sesuatu di saku celana Randy yang membuatnya langsung mengetikkan sesuatu di ponselnya. Andre menekan nomor kontak yang tertulis nama Rian, lalu lelaki itu mengetikkan sesuatu dan segera membangunkan Fikri. Rian melihat ponselnya yang menampilkan sebuah pesan dari Andre. Balik cepat, lihat saku belakang celana si Randy. Rian membaca pesan yang baru saja dikirim oleh Andre. Lelaki itu langsung melihat saku belakang celana Randy. Rian mematung saat melihat ada sebuah pisau di sana. Pisau kecil. Pikirannya mulai negatif. Rian mulai memikirkan hal yang buruk. Kenapa? Tanya Randy yang sekarang sedang berada agak jauh dari tenda bersama dengan Rian. Randy tadi meminta Rian untuk menemaninya buang air besar. Rian terkesiap lalu menggeleng cepat. Enggak kok, bukan apa-apa. Mungkin cuma baca jaga, gak mungkin dia kayak gitu.
Rian terus meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja walaupun perasaannya sudah mulai tidak enak. Rian, lu tunggu sini aja ya. Awas, jangan ninggalin. Ujar Randy menegaskan. Rian mengangguk lalu membalikkan badannya membelakangi di mana Randy hendak membuang hajatnya. Dingin juga ya. Rian mengawasi sekitarnya melihat gelapnya hutan yang membuat bulu kuduknya meremang. Iya, dingin ya. Rian terkesiap mendengar suara wanita yang begitu lembut masuk ke dalam indera pendengarannya. Lelaki itu memperhatikan sekitarnya, tidak ada siapapun di sana kecuali dirinya. Ren udah belum? Tanya Rian namun tidak ada balasan dari Randy. Randy? Rian semakin mengeraskan suaranya memanggil Randy yang tidak kunjung menyautnya. Tiba-tiba tubuh Rian terkulai lemas saat mendapati sebuah tusukan pisau di perutnya. Rian lunglai lalu terkapar lemas di atas tanah. Seseorang memakai jubah hitam dapat Rian lihat mendekatinya dengan sebat celurit di tangannya. Siapa kamu? Kamu tumbal yang sangat tampan. Rian mengerenyit. Tubuh sosok berjubah hitam itu tinggi dan besar seperti seorang pria dewasa. Namun kenapa suaranya suara perempuan yang sangat lembut? Sosok berjubah hitam itu semakin mendekat. Celurit itu menebas kaki Rian dengan sangat cepat. Darah semakin berceceran di mana-mana. Rian semakin lemas dan hampir tidak sadarkan diri. Tidak cukup sosok itu menyeret tubuh Rian yang sudah penuh dengan darah semakin masuk ke dalam hutan. Entah kemana. Andre semakin khawatir saat Rian sama sekali tidak membalas pesannya. Fikri yang sedari tadi tidak mendapatkan penjelasan kenapa Andre membangunkannya semakin dibuat heran melihat Andre cemas dan gelisah. Lu kenapa sih, Andre? Tanya Fikri namun Andre tidak menjawabnya sama sekali. Andre malah kembali mengintip di pintu tenda saat mendengar ada suara seseorang yang berjalan. Fikri diam, ikut mendengarkan langkah kaki orang itu. Mereka kembali. Gak mungkin. Andre menatap Fikri yang masih menatapnya penuh pertanyaan. Siapin semua barang-barang lo, tapi jangan kebanyakan. Nih, pegang buat jaga-jaga. Andre memberikan satu gunting untuk Fikri agar bisa menjaga dirinya. Gunting buat apa? Psst, lo kalau ngomong jangan kencang-kencang. Fikri meminta maaf kalau lelaki itu masih belum paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Andre dan Fikri telah siap dengan tas ransel yang lebih kecil daripada tas ransel khusus muncak. Berbagai senjata dan perlengkapan sudah Andre siapkan di dalam tas itu. Andre dan Fikri keluar dari tenda dengan sangat berhati-hati. Andre menyentuh Fikri untuk melihat ke dalam tenda Randy dan Rian, sedangkan Andre membangunkan Ana, Zara, Karin, dan Civa dan menyuruh mereka untuk segera keluar dari tenda. Sedangkan Fikri sedang mencoba untuk membuka sedikit pintu tenda Randy dan Rian dari luar. Setelah berhasil, Fikri segera melihat ke dalam. Ternyata di dalam tidak ada siapa-siapa. Hanya ada dua tas ransel besar milik Randy dan Rian. Dengan sangat tiba-tiba ada yang menarik bahu Fikri dari belakang. Fikri sempat mengelak namun kekuatan sosok itu begitu kuat. Lu siapa? Tanya Fikri dengan masih berusaha memberontak. Andre yang masih berusaha membangunkan para gadis terkejut mendengar suara keras Fikri. Dengan cepat Andre menghampirinya. Andre kaget saat melihat leher Fikri telah dicekal dan ditodongkan sebat celurit yang sudah berdarah oleh sosok berjubah hitam yang dia temui saat di jalur pendakian tadi. Andre melirik ke dalam tenda Randy dan Rian lalu kembali menatap sosok berjubah hitam itu dengan penuh amarah. Lepasin Fikri sekarang juga. Tita Andre yang malah dibalas tawa yang sangat menggelegar. Andre mundur satu langkah mendekat ke arah Ana lalu memberikan bensin petik, korek dan juga cutter. Gunain itu saat udah gue suruh. Andre berbisik kepada Ana lalu lelaki itu merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah pisau tajam. Dengan cekatan Andre berlari menodongkan pisau itu ke arah sosok berjubah hitam.
Namun mereka malah dibuat kaget karena jubah hitam yang dipakai oleh seseorang itu malah terjatuh di atas tanah. Dan tidak ada siapapun yang memakainya. Seseorang itu menghilang dengan misterius. "Kamu mencari Rian?" Andre menoleh ke belakang. Ternyata sosok berjubah hitam tadi sudah berada di sana. Entah sejak kapan jubahnya kembali ia pakai, tapi suara itu adalah suara perempuan. "Iya, di mana Rian?" Andre kembali bersiap untuk menyerang sosok itu. Sosok berjubah itu mengangkat telunjuknya ke atas pohon. Mereka semua mengikuti arah tunjuk sosok itu. Rian ada di sana bergelantung di sebuah ranting dengan posisi terbalik. Kepalanya berada di bawah dengan dipenuhi darah merah. Karin dan Shiva yang ketakutan langsung berlari ke jalur turun pendakian. Ana dan Zara sempat ingin ikut, namun Andre langsung mencegahnya. "Jangan turun dulu." "Karin sama Shiva gimana?" Ana dan Zara terus saja memanggil Karin dan Shiva yang sekarang entah sudah di mana. Ana dan Zara yang masih memanggil nama Karin dan Shiva membalikkan tubuhnya saat mendengar teriakan Andre. Ternyata Fikri telah terkapar lemas. Sosok itu menyabet leher Fikri saat Andre lengah, dan gadis itu langsung menghampiri Fikri dan Andre. Andre meraih kepala Fikri di pangkuannya. Lelaki itu menangis melihat Fikri yang sedang sekarat. "Fik, lo harus kuat." Gak bisa. Pergi, hancurkan sajanya." Andre memejamkan matanya. Sekarang emosinya telah memuncak saat melihat Fikri sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Andre mengepalkan tangannya, telah siap memegang pisau untuk kembali menyerang sosok itu. Tunggu apa lagi? Menyerahlah. 2 gadis yang tadi turun sudah disasarkan. 2 temanmu sudah meninggal, tinggal sisa 3. Kalian masih berharap akan selamat. Suara itu bukan suara perempuan yang sangat lembut tadi lagi, tapi suara Randy yang membuat Andre berdiri dari duduknya. Perkiraannya memang benar, Randy itu jahat. Ana menutup mulutnya, tidak percaya Randy akan mengucapkan hal itu, padahal dia kira Randy adalah orang yang baik. Dia beneran Randy? Tanya Zara masih tidak percaya. Ana hanya mengangguk kecil. Di sana Randy berdiri di sebelah sosok berjubah hitam yang masih saja memegang celurit berdarahnya. "Untuk apa kau melakukan ini? Lu udah tahu kan? Kenapa harus nanya lagi?" Ujar Randy membuat Ana dan Zara semakin tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Untuk tumbal." Tunggu, gue gak salah denger kan? Tumbal. Lu numbalin kita, Ren. Tapi untuk apa? Tentunya untuk ibu, supaya dia bisa tetap hidup dan abadi di dunia ini. Randy tersenyum lalu menatap ke arah sosok berjubah hitam itu. Randy membuka jubah hitam yang sedari tadi menyelimuti tubuh sang mamah tercintanya. Andre, Ana dan Zara terkejut melihat di balik jubah hitam itu ternyata seorang wanita penari yang memakai baju khas penari yang begitu lengkap. Parasnya sangat cantik, kulitnya putih dan pinggangnya ramping. Benar-benar membuat Ana dan Zara insecure melihatnya. "Dia ibu gue, sosok penari di desa ini." Alunan gamelan mengalun. Seorang penari berusia 32 tahun, namun parasnya masih seperti berusia 25 tahun. Ia sedang menari di tengah-tengah lapangan sembari ditonton oleh seluruh penduduk desa. Wanita cantik awet muda itu adalah seorang janda cantik. Dia sudah menjadi seorang penari sejak masih duduk di kelas 2 SMA. Wanita itu menikah di umurnya yang masih 19 tahun. Lalu melahirkan seorang anak lelaki, namun suaminya menceraikannya dan meninggalkannya bersama anak lelaki yang masih bayi itu. Alunan gamelan telah berhenti, begitu juga dengan penari cantik itu. Namun warga sepertinya belum puas melihat penari cantik itu menari dengan sangat indah. "Tina, nari lagi lah." "Ya Tina, sekali lagi aja."
Tina sang penari cantik itu melihat ke arah penari lainnya yang menatap sinis kepadanya. Hal itu sudah biasa ia dapatkan saat dirinya sedang menari. Penari di desa itu berjumlah agak banyak, namun yang sering diundang di acara-acara penting hanyalah Tina. Karena parasnya yang cantik dan bodinya yang bagus membuatnya disukai oleh banyak orang di desa. Akhirnya atas izinnya memiliki acara, Tina kembali menari. Dengan ini Tina akan mendapatkan bonus dari gajinya. Tentu saja Tina senang. Tina kembali menari membuat penari yang lainnya kesal dan menatap Tina tidak suka. Saat sedang menari, Tina tersenyum ke arah seorang anak lelaki yang sudah belasan tahun ini menemaninya. Tina bekerja sebagai seorang penari demi menafkahi anak lelaki itu. Semua akan Tina lakukan untuk membuat anak laki-laki satu-satunya itu merasa bahagia. Tina sangat menyayangi anaknya itu. Randy, ibu kamu cantik banget ya, awet muda lagi. Rahasianya apa sih? Apa suka mandi kembang unggal wengi? Tanya seorang anak lelaki seumurannya yang duduk di sebelah Randy. Randy sudah memastikan jika teman sekolahnya ini akan menanyakan hal itu kepadanya. Selalu saja seperti ini, setiap orang yang bertemu dengannya pasti akan menanyakan rahasia apa yang ibunya lakukan untuk menjadi awet muda dan tetap cantik. Randy lelah dengan semua pertanyaan itu karena dia juga tidak tahu apa rahasianya. Yang pasti Randy sering melihat ibunya memakan bunga kantil setiap menjelang maghrib dan selalu menyediakan sesajen setiap subuhnya. Namun Randy enggan menanyakan perihal itu kepada ibunya. Randy sangat menyayangi sosok ibu seperti Tina. Randy tidak akan pernah bisa menerima jika ibunya pergi meninggalkannya. Seusai Tina menyelesaikan tariannya, kini bergantian dengan penari lain untuk tampil di hadapan warga. Randy segera menghampiri Tina dan memberinya sebotol air minum. Ia tahu ibunya pasti kelelahan. Ibu minum dulu. Tina mengangguk lalu segera menenggak air putih yang dibawakan oleh Randy. Makasih ya nak. Ibu jangan pergi ya. Tina mengerutkan dahinya saat mendengar ucapan anak lelaki berumur 13 tahunan di hadapannya. Gak akan. Kalaupun ibu pergi, ibu akan selalu ada di samping kamu. Pokoknya ibu gak boleh pergi. Sekalipun ibu pergi, aku akan cari cara buat ibu biar bisa terus di sampingku. Ujar Randy tanpa ingin dibantah. Semua akan dia lakukan agar ibunya tidak pergi. Iya, lakukan apa yang membuat kamu bahagia. Badai anjen ngabdi kasetan oge, ibu bakal dukung. Ujar Tina sembari tertawa. Tina hanya bergurau dengan ucapannya barusan. Ngabdi kasetan? Maksudnya apa bu? Enggak, ibu cuma bercanda. Mereka masih saling berbincang satu sama lain, bercerita tentang hari ini. Namun tanpa mereka sadari, seseorang menatap Tina dari belakang dengan sangat tajam, seakan ingin melenyapkan Tina sekarang juga. Tangannya beralih mengambil sebuah pisau yang ada di atas meja. Dendamnya kepada Tina sangatlah besar. Sebelum hadirnya Tina di dunia seni, dia adalah penari yang sangat disegani oleh warga, bahkan dia dijuluki si kembang seni. Namun sekarang julukan itu diberikan kepada Tina, penari yang baru-baru ini mengambil ketenarannya. Mirna terkesiap menyembunyikan pisau itu di belakang tubuhnya. Kenapa? Gak apa-apa. Kamu lihat Tina gak? Aku mau ngasih ini sama dia. Ujar lelaki itu sembari memperlihatkan kotak cincin berwarna merah. Mirna tersenyum sinis. Dialah yang pertama kenal dengan Bagas, duda tampan berusia 35 tahunan di depannya ini. Mirna lah yang telah mengagumi Bagas dan diam-diam menaruh hati kepada Bagas selama ini. Namun kenapa Bagas malah menyukai Tina? Kebencian Mirna kepada Tina semakin menjadi. Ia semakin yakin jika harus memusnahkan janda cantik itu. Semua kebahagiaannya diambil paksa oleh Tina.
ketenarannya sebagai penari tercantik di kampung, dan sekarang Bagas. Apalagi yang akan Tina rebut darinya? Mirna tersadar saat Bagas kembali memanggil namanya. Enggak tuh, cari aja sendiri. Tina kudu dimusnahkan, ujar Mirna terkekeh pelan sembari melihat Bagas yang berjalan semakin mendekat ke arah Tina. Mirna mulai berjalan di kerumunan orang yang sedang melihat Bagas mengutarakan cintanya pada Tina. Kini Mirna telah berada tepat di belakang Tina. Semua orang berteriak ketakutan melihat Mirna telah menancapkan pisau itu di leher belakang Tina. Tina ambruk dengan keadaannya sudah tidak bernyawa. Bagas menghampiri Mirna lalu menamparnya dengan keras. Mirna tersenyum, sepertinya Bagas memang sangat membencinya sekarang. Bagas benar-benar telah lupa dengan semua kebaikan yang pernah Mirna lakukan untuknya. Mirna menancapkan pisau itu di perutnya, lalu ambruk di atas tanah. Randy yang tadinya ingin menangkap Mirna kembali mundur saat melihat Mirna juga membunuh dirinya sendiri. Randy terduduk di atas tanah saat melihat ibunya yang sangat dia sayangi kini telah tiada. Randy tidak akan pernah menerima kejadian ini. Darah telah berceceran di mana-mana. Semua warga bergotong royong membawa kedua jasad penari itu untuk dibersihkan lalu segera dikebumikan. Mereka bingung akan menyalahkan siapa di sini, sedangkan Mirna sang pelaku malah membunuh dirinya sendiri. Setelah jasad ibunya dikebumikan, Randy kembali ke rumah ditemani oleh Bagas. Namun Randy tidak berbicara sepatah kata pun, dia hanya melamun menatap kosong jendela. Randy, tidur ke? Sajen setan abadi. Randy berlalu pergi ke dalam kamarnya. Bagas bingung dengan apa yang diucapkan oleh anak lelaki itu. Bagas memilih untuk segera tidur walaupun matanya sulit sekali untuk terpejam. Rasanya sakit sekali melihat Tina dibunuh di hadapannya sendiri. Randy keluar dari rumah melalui jendela, matanya kosong menatap jalanan gelap yang sekarang sedang dilewati. Mulutnya terus berucap, sajen, setan, abadi tanpa henti. Sampai kakinya membawa Randy ke hadapan sebuah kuburan baru dengan masih mengucapkan sajen, setan, abadi. Randy berjalan menuju cangkul yang berada di dekat pohon lalu segera menggali kuburan itu. Seperti bukan Randy yang masih berusia 13 tahun, tenaganya tiba-tiba menjadi sangat kuat mengangkat cangkul itu. Ia mulai menggali sampai anak laki-laki itu menemukan jasad ibunya. Membawa jasad itu di kedua tangannya tanpa merasa keberatan. Randy membawa jasad Tina ke sebuah lapangan terbuka yang agak jauh dari pemukiman warga. Lapangan dekat hutan yang terkenal angker dan banyak penunggunya. Randy menidurkan Tina di atas tanah lalu mengangkat tangannya tinggi dan merapalkan sesuatu. Aku akan melayanimu untuk menghidupkan kembali ibuku. Aku akan memberikan banyak korban kepadamu selama ibuku masih hidup, ujar Randy. Lalu tiba-tiba saja petir menyambar. Hujan turun begitu deras. Langit terus saja bergemuruh seakan kecewa dengan perbuatan lelaki berusia 13 tahun itu. Namun anehnya, lapangan terbuka itu tidak terkena hujan sama sekali. Walau Randy kebingungan, namun lelaki itu segera pergi mencari sesajen untuk penghargaan kepada para setan. Randy menyunggingkan senyumnya menatap ketiga mangsanya sedang ketakutan. Randy, gue tahu itu bukan lu. Tubuhmu udah dirasuki sosok jahat. Jiwamu sudah dikurung. Kembali, Ren. Kembali dan pergi dari tempat ini. Diam. Gue bukan sosok jahat. Randy berlari mendorongkan pisau ke arah Andre, namun Andre dapat menghindarinya. Bakar semua sajen itu, perintah Andre kepada Zara dan Ana. Dengan cepat Zara dan Ana segera membakar sajen-sajen itu dengan korek dan bensin yang sebelumnya diberikan oleh Andre. Sialan lu, Ren. Bahu Andre tersayat oleh Randy, namun Andre dengan segera menyerang Randy dengan bertubi-tubi. Sampai lelaki itu lemah terkapar tak berdaya.
Tanah yang mereka pijak tiba-tiba bergetar hebat. Melihat hal itu, Andre menyuruh Ana dan Zara untuk terus membakar habis sajenya. Kalian turun duluan ke bawah dan bakar semua sajenya kalian lewati. Gue bakal nyusul. Kamu hati-hati ya, ujar Ana dibalas anggukan oleh Andre. Ana dan Zara segera membakar semua sesajen yang mereka lewati, membuat tanah di gunung sajen itu semakin bergetar. Ayo kembali Ren, kita bakal selamat kalau lu ikut sama gue. Tubuh ini sudah jadi milik saya. Mana ulang halangan, karena sebentar lagi kamu akan mati. Dengan secepat kilat, Randy kembali menyerang Andre, membuat Andre tersungkur di tanah. Andre dapat melihat ibu Randy yang sedang tersenyum menyeramkan di belakang sana. Lo harus sadar, Ren. Randy dan Andre terkejut melihat Tina yang tiba-tiba seluruh tubuhnya dikerubuni oleh api. Tubuhnya terbakar. Ibu, semua ini gara-gara lo. Randy mencoba menusuk Andre, namun Andre dapat menghindarinya. Tidak sampai di situ, Randy masih terus berusaha membunuh Andre. Andre kalah telak. Pisau itu telah lebih dulu menancap di pahanya. Namun dengan sisa tenaganya, Andre memukul Randy begitu keras, selalu mendorongnya ke bawah jurang. Andre melihat Randy yang berusaha untuk naik kembali ke atas. Ada raut penyesalan di wajah Randy. Namun Andre tidak akan terkecoh lagi dengan wajah Randy yang penuh kepalsuan itu. Gue maafin lo, tapi gue udah gak bisa nyelamatin lo, Ren. Maaf. Andre berlari menuruni gunung sajen, melewati jalur pendakian yang kini di setiap sisinya dipenuhi sajen yang sudah terbakar. Dengan langkah gontai, Andre berlari sekuat tenaga untuk segera cepat keluar dari gunung itu. Tanah semakin bergetar. Andre rasa sepertinya gunung ini akan longsor dan hancur. Di bawah kaki gunung, Ana dan Zara baru saja berhasil keluar dari gunung sajen. Mereka telah berhasil membakar semua sajen yang mereka lewati. Namun Andre masih berada di gunung itu. Andre masih di sana, Ra. Kita ke tempat aman dulu, nak. Gue yakin Andre pasti selamat. Ra. Ana maupun Zara terkejut melihat gunung itu yang tiba-tiba tenggelam di telan tanah. Sungguh fenomena yang sama sekali belum pernah Ana dan Zara lihat. Andre. Ana segera berlari menghampiri Andre saat melihat lelaki itu muncul di balik debu tanah yang menghalangi jalan dengan berjalan pincang. Bahkan sebuah pisau masih terlihat menancap di paha Andre. Setelah berada agak jauh dari tempat tadi, Andre menarik paksa pisau di pahanya. Lalu dengan segera Ana mengikat paha Andre dengan baju laki-laki itu yang sudah Andre buka sedari tadi. Kalian selamat, tanya seorang pria parubaya yang baru saja turun dari sebuah mobil jeep. Kenapa Bapak bisa tahu tentang hal ini? Sudah sering gunung itu memakan korban dan tidak ada satupun pendaki yang selamat sebelumnya. Kalian ikut saya saja, nanti saya ceritakan di rumah. Pria itu membawa mereka bertiga ke desa yang tidak berada jauh dari pos gunung sajen. Namun anehnya di pos yang sebelumnya ada warung dan banyak tenda terpal, kini hanya ada lahan kosong yang sangat luas. Setelah sampai di rumah pria tadi, mereka bertiga dibersihkan lukanya oleh warga sekitar. Lalu setelah selesai, pria itu memulai ceritanya. Saya Darmo, salah satu orang yang bisa melihat gunung itu. Di desa ini hanya ada 3 orang saja yang bisa melihat mereka. Gunung terkutuk itu dan hal lainnya yang ada di sana. Pos, warung, dan semua yang kalian lihat kemarin itu hanya ilusi mata saja. Itu semua hanya ada di dunia gaib. Kalian telah diubah penglihatannya dan gunung itu tidak pernah ada. Di sana hanya ada lahan kosong yang sangat luas. Tidak ada seorang pun warga desa yang berani ke sana. Jadi kemarin itu kita berada di dunia gaib, bukan dunia nyata. Tapi apa yang membuat gunung itu memakan korban, Pak?
Dulu desa ini dikenal dengan penarinya yang cantik-cantik. Namun satu hari salah satu penari kita meninggal karena dibunuh. Anaknya tidak terima. Ada warga yang tidak sengaja melihat anak itu membawa kembali mayat ibunya yang sudah dikubur ke lahan kosong di sana, yang dulunya adalah tempat pentas tari di desa ini. Malam itu hujan sangat lebat turun. Warga desa tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan hujan turun sampai besok paginya. Setelah kejadian itu, setiap warga di sini menggelar pentas tari. Selalu saja gagal karena semua penari selalu mengalami kerasukan atau gamelan yang tiba-tiba rusak dan hilang. Akhirnya warga desa tidak lagi ada yang mengadakan pentas seni atau menari. Lahan kosong itu dikenal angker dan siapapun yang berani datang ke sana akan selalu kerasukan. Saya hanya berharap desa ini kembali seperti dulu lagi, sering mengadakan pentas seni dan menari. Tapi sepertinya itu tidak akan terjadi lagi. Tapi kenapa Bapak dan warga desa sini nggak coba berdoa bersama dulu sebelum mengadakan pentas seni? Mungkin itu akan membuat acara berjalan lancar. Bisa saja, namun warga di sini tidak memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Kalian mungkin terkejut, namun ini benar adanya. Oh, gitu ya Pak. Andre menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Andre merutuki dirinya karena telah memberi saran seperti itu. Ya sudah Pak, kita mau minta bantuan buat anterin kita pulang, bisa nggak ya Pak? Bisa, namun kita hanya bisa mengantarkan sampai batas hutan saja. Nanti kalian saya siapkan kendaraannya untuk sampai ke rumah kalian. Mereka bertiga mengangguk setuju. Warga di sini sangat baik, namun sayangnya mereka tidak memiliki Tuhan. Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Terima kasih ya Pak, Bu, Kakak, Adik atas semua yang telah kalian berikan pada kami. Semoga kita bisa bertemu lagi ya, ujar Ana. Mereka bertiga melambaikan tangannya. Ana, Zara, dan Andre diantar oleh mobil jeep milik Pak Darmo. Yang Ana lihat hanya Pak Darmo yang memiliki kendaraan roda 4 di sana. Yang lainnya hanya memiliki kuda dan sepeda saja. Nanti di kota kalian bisa rahasiakan desa kami. Kami tidak mau nanti akan banyak orang yang datang ke desa kami. Cukup kalian saja. Iya Pak, kita janji akan merahasiakan desa ini. Perjalanan yang sangat jauh untuk menuju batas hutan, bahkan sampai berjam-jam. Kini mereka telah sampai di pinggir jalan raya. Di sana sudah ada sebuah mobil pick-up yang akan membawa ketiganya pulang ke rumah. Pak Darmo membisikkan sesuatu ke sopir mobil pick-up yang akan mengantarkan mereka itu. Entah apa yang Pak Darmo bicarakan, yang pasti supir itu hanya mengangguk saja. Silakan kalian naik mobil ini. Semoga selamat sampai tujuan. Sesekali main ke desa kami. Tapi ingat, jangan bawa siapapun kecuali dari kalian bertiga. Iya Pak, insya Allah nanti kita bertiga kesini lagi. Kita pamit ya Pak. Ana, Zara, dan Andre menyalami tangan Pak Darmo. Lalu mereka bergegas menaiki mobil pick-up itu. Ada perasaan lega dalam diri Ana. Zara dan Andre telah bisa keluar dari hutan, desa, dan jauh dari gunung terkutuk itu. Mungkin setelah ini mereka tidak akan pernah mendaki lagi. Ya, mereka akan trauma mendengar kata mendaki. Jadi kalian tidak pernah tahu nama desa itu? Tanya seorang YouTubers. Ya, kita tidak pernah tahu namanya.
semua hal yang kita alami itu nyata, mau kalian percaya atau tidak itu urusan kalian. Kita hanya sekedar berbagi cerita pengalaman kita sebagai seorang pendaki. Dan semenjak kejadian itu kita belum pernah mendaki lagi. Rasanya masih ada trauma untuk kembali ke dunia alam. Cerita dan pengalaman yang sangat melekat di memori kalian. Sedih, khawatir, menyesal, dan perasaan kalian lainnya dirasakan pada saat kejadian itu. Gak bisa kebayang sih gimana kecewanya kalian saat selamat hanya 3 orang. Oke guys, terima kasih yang sudah mau menceritakan pengalamannya. Nah, untuk kalian di dalam kejadian tadi tuh banyak banget pelajaran yang harus kita ambil. Kira-kira apa yang bakal kalian lakuin jika berada di posisi mereka? Komen di bawah ya. Dan sekian. Terima kasih buat Felisa atau ini Seblak yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.